Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Juga support kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng untuk dapat notif setiap kami update video baru. Bagi yang ingin berbagi pengalaman horor kalian, silahkan kirim cerita kalian ke email yang telah kami taruh di deskripsi. So without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah tweet yang ditulis oleh akun Twitter @rembulanbulat yang berjudul Rumah Bekas Pembantaian. Untuk kalian yang ingin baca langsung ceritanya, silahkan klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun 2013 silam, tepatnya di salah satu komplek yang ada di daerah Jakarta Barat. Mulanya ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya yang sudah beranjak dewasa. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dibantai dalam satu malam oleh segerombol orang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka semua pertama kali ditemukan dalam keadaan tewas oleh ART yang baru datang pagi hari untuk bekerja. Si ART ini kaget melihat keempat majikannya sudah tewas bersimbah darah. Dan setelah itu, ART ini berteriak histeris, meminta pertolongan warga sekitar. Seketika para warga sekitar datang berbondong-bondong, membadati rumah tersebut. Tak lama kemudian, ambulan datang, dibarengi pihak kepolisian yang langsung menyegel dan melakukan olah TKP di tempat tersebut. Belum diketahui motif apa yang menyebabkan satu keluarga itu dibantai. Yang jelas, setelah kejadian malam itu, kondisi rumah tersebut jadi mencekam. Kini rumah tersebut sudah tidak berpenghuni, dengan kondisi barang-barang yang masih di dalam dan pagar di rantai besi, serta dikelilingi garis polisi. 2 hari berlalu, ketika malam hari, ada tukang nasi goreng yang berhenti di depan rumah tersebut, dan nampak seperti sedang menyiapkan pesanan. Lalu ditegur oleh security yang jaga malam di komplek tersebut. Security itu bertanya, "Mas, siapa yang mesen?" Dengan santai, tukang nasi goreng itu menunjuk ke rumah belakangnya, yang tak lain rumah bekas TKP pembantaian sebelumnya. "Ini pak, ibu yang di rumah ini," katanya. Security pun bingung dan bilang, "Rumah ini kosong, gak lihat itu ada garis polisi?" Seketika, tukang nasi goreng terdiam. Lalu, dia bilang ke security, "Masa sih pak? Tadi ada ibu-ibu dari dalam, pesan nasi goreng 3, yang 2 pedas, yang 1 lagi enggak." Security tersebut kembali meyakinkan, "Mana ada pak? Rumah ini udah 2 hari kosong. Penghuninya meninggal semua gara-gara dibunuh orang gak dikenal." Kemudian, tukang nasi goreng itu pun mulai ketakutan dan langsung pamit pergi. Tak hanya sampai di situ, malam-malam selanjutnya, para warga yang tinggal berdekatan dengan rumah tersebut juga kerap kali mengalami gangguan, seperti mendengar suara-suara. Juga beberapa ada yang melihat sosok pria yang sedang terlihat beraktivitas di dalam rumah tersebut. Ketika kami hendak membayar belanjaan kami, si penjaga warung bertanya, "Tadi kesini lewat bawah gak?" Saya jawab, "Iya pak, lewat. Kenapa?" "Bukannya di bawah rumah tersebut lagi rame ya? Ada yang tahlilan kalau nggak salah. Saya mau lewat nggak jadi."
Saya dan teman saya bingung. Tahlilan, Pak. Gak ada apa-apa perasaan. Kita lewat tadi sepi-sepi aja ya. Teman saya menjawab, iya Pak, kosong. Gelap juga di bawah. Si penjaga warung tersebut nampak tak percaya. Dia bilang, ah masa sih? Tadi rame kok, banyak orang pada tahlil. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari warungnya dan melihat dari jauh ke arah rumah tersebut. Diikuti kami berdua. Dia bilang, oh iya ya, kok sepi? Beneran loh, tadi saya udah turun. Pas lihat banyak yang tahlilan, saya muter balik lagi. Mendengar itu, saya dan teman saya jadi makin bingung. Kemudian saya berangsur pergi dari warung si bapak dan kembali melewati rumah tersebut untuk memastikan. Ternyata yang kami lihat memang benar-benar sepi. Entahlah, benar atau tidaknya ucapan si penjaga warung tersebut masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Pernah kejadian juga maghrib-maghrib, usai saya main bola dengan teman sebaya saya. Pulangnya kami lewat rumah tersebut. Di depan rumah tersebut ada tukang roti yang seperti kebingungan. Akhirnya spontan saya dan teman-teman menghampiri dan bertanya, "Kenapa bang?" Si tukang roti menjawab, "Tadi saya berhenti di sana," menunjuk sebelah rumah tersebut. "Bapak yang di rumah sana beli roti. Ya udah, saya ambilkan roti yang diminta si bapak. Tapi pas saya balik lagi, sepeda saya udah gak ada. Terus saya bingung, nanya ke si bapak yang beli. Kata si bapak yang beli, dia juga gak tahu, karena dia di dalam rumah. Sedangkan sepeda saya parkir di sebelah rumahnya. Ya udah, saya cari-cari, gak ketemu. Tiba-tiba ada mas-mas nyamperin saya, kasih tahu sepeda saya ada di dalam. Langsung saya lihat dan ternyata ada. Saya bingung, kok sepeda saya bisa ada di dalam? Siapa yang pindahin? Baru saya mau nanya sama mas-mas yang kasih tahu sepeda saya di dalam. Saya nengok, orangnya udah gak ada. Terus saya bingung keluarinnya gimana. Sedangkan pagar rumah ini dirantai. Karena kasihan, akhirnya kita rame-rame bantuin tukang roti tersebut ngeluarin sepedanya. Setelah itu, di perjalanan pulang, kami semua bertanya-tanya, siapa yang pindahin sepeda tukang roti itu? Sekalipun orang iseng, gak mungkin bisa masuk ke rumah tersebut yang jelas-jelas dirantai. Setelah itu, ada rumor beredar bahwa setiap jam 1 malam terdengar suara mobil yang hendak masuk ke rumah tersebut. Terdengar juga suara pagar tersebut dibuka. Namun ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Waktu itu juga pernah ada 2 orang yang tidak bertanggung jawab mencoba masuk ke rumah tersebut dan berniat ingin mengambil barang-barang yang ada di sana. Belum sempat masuk terlalu jauh, 1 orang dari mereka sudah loncat keluar pagar dan berlari seperti orang ketakutan. Yang satunya lagi mencoba membawa patung keramik berbentuk anak kecil yang ada di dekat garasi. Lalu setelah itu ia menyusul temannya keluar. Namun tidak seperti temannya. Ia keluar dengan santainya lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. 3 hari kemudian, 1 dari 2 orang yang tidak bertanggung jawab kemarin datang kembali ke rumah tersebut. Ia kembali untuk mengembalikan patung yang diambil temannya. Ia mengajak security yang biasa jaga malam di komplek itu untuk menemaninya. Dia bercerita bahwa temannya yang membawa patung dari rumah tersebut dan berniat untuk menjualnya. Namun ketika malam hari, patung ini kerap bergerak-gerak sendiri dan sesekali bicara.
Pulangkan saya. Awalnya mereka mengira mereka halu. Tapi ternyata kejadiannya berulang di malam berikutnya. Dan usai kejadian itu, temannya mengambil batung ini juga mengalami sakit yang tidak wajar. Ketakutan berlebihan, kadang teriak-teriak, dan sesekali muntah darah. Dari situ dia berniat untuk mengembalikan patung tersebut. Dia juga bercerita kalau dia tidak tahu kalau temannya pulang membawa patung ini. Karena menurut pengakuannya, ia sudah keluar lebih dulu dari rumah tersebut karena ketakutan setelah melihat sosok perempuan yang menembus tembok di dalam rumah tersebut. Makin kesini, makin banyak isu yang beredar tentang rumah tersebut. Yang paling ramai dibincangkan adalah tentang bunyi lantunan alat musik piano yang rutin terdengar setiap malam Jumat dari rumah tersebut. Dan hal itu membuat saya dan teman-teman saya penasaran. Akhirnya kami putuskan untuk mencari kebenaran tentang isu tersebut. Rencananya malam Jumat nanti, saya dan beberapa teman ingin nongkrong di dekat rumah tersebut dengan tujuan ingin tahu langsung mengenai suara piano itu. Malam Jumat pun tiba. Saya dan keempat teman saya duduk di turunan dekat rumah tersebut. Kurang lebih saat itu pukul 10 malam. Yang kami lakukan tak lain hanya selayaknya anak remaja nongkrong dengan teman-temannya. Ngobrol, bercanda, dan tertawa ingar. Setengah jam berlalu. Tidak ada apa-apa. Suasana sekitar sudah sangat hening. Lalu satu teman saya bilang kalau dia ingin ke warung untuk membeli minuman dan cemilan agar suasana menjadi lebih cair. Tak lama kemudian, datang kedua teman saya yang lainnya. Ternyata mereka menyusul ketika dikabari oleh salah satu teman saya. Kedua teman saya datang membawa gitar. Barulah suasana yang tadinya agak hening menjadi ramai karena genjrengan gitar dan nyanyian dari kami. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun, kami tidak mendapatkan keanehan ataupun gangguan satupun. Akhirnya, kami memutuskan untuk pulang. Mengingat sudah larut malam, dan tak enak juga karena kehadiran kami mengganggu warga lainnya. Baru saja kami bubar, tiba-tiba samar terdengar suara piano yang entah dari mana. 3 teman saya langsung lari ketakutan. Menyisakan saya berempat. Kami mendekati sumber suara itu dan ternyata benar saja suara piano tersebut terdengar dari dalam rumah tersebut. Awalnya kami hanya diam. Namun tanpa sadar, bulu kuduk saya sudah merinding semua. Tiba-tiba, satu teman saya memberi kode dengan mata untuk melihat ke arah balkon rumah tersebut. Alangkah terkejutnya kami melihat ada sosok wanita mengayun-ayunkan kakinya. Tanpa sepatah kata pun, kami lari berhamburan. Saya pribadi jadi kapok untuk mencari tahu hal-hal mistis mengenai rumah tersebut. Karena sudah terbukti kebenarannya bahwa rumah tersebut memang menyeramkan. Cerita lainnya datang dari tukang taksi yang datang ke pos security komplek tersebut. Ia bertanya ke security, "Maaf Pak, apa Bapak kenal dengan perempuan yang rumahnya dekat dengan turunan sebelah sana?" Security pun menjawab, "Iya, saya kenal. Ada apa Pak?" "Iya, tadi dia penumpang saya Pak. Naik dari depan TPU Tanah Kusir. Terus sampai depan rumahnya bilang saya disuruh nunggu. Dia mau ngambil uang dulu ke dalam," sambung tukang taksi. Security pun keheranan.
"Maaf mas, tapi rumahnya Mas Maksud sudah lama kosong. Dan perempuannya Mas Maksud itu sudah lama meninggal." Tukang nasi pun seakan tidak percaya. "Masa sih Pak? Dia tadi naik taksi saya, turun di rumah itu. Orangnya pakai gaun putih." "Yang Papa maksud beda orang kali sama penumpang saya." Security itu pun mencoba meyakinkan. "Benar Mas, orang yang Mas maksud sudah lama meninggal. Namanya Mbak X. Dia anak dari pemilik rumah tersebut. Dia bersama keluarganya dibunuh sama orang gak dikenal. Kalau Masnya tidak percaya, boleh saya temenin lihat rumahnya." Tukang taksi pun mengiyakan dan kemudian menuju rumah tersebut ditemani oleh security. Sampai di sana, mereka keluar dari taksi dan berdiri di depan rumah tersebut. Security berkata, "Coba Mas lihat, rumahnya kosong kan? Mana ada perempuan bisa masuk ke sini? Orang pagarnya aja dirantai." Supir taksi itu pun pucat karena bingung dan masih tak percaya sama apa yang dialaminya. Lalu security-nya mengajak supir taksi itu ke posnya guna menenangkannya. Sampai di pos, supir taksi itu diberi minum lalu dinasehati. "Mas, mending sekarang sampean pulang karena sudah malam." Supir taksi itu bilang, "Tapi Pak, gimana sama argo taksi saya? Lumayan 43.000. Dengan mukanya pucat dan keringat dingin. Security pun bilang, "Udah Mas, anggap aja Masnya sedekah. Siapa tahu nanti diganti yang lebih. Sekarang kita mau nagih siapa? Orang yang Mas maksud juga udah gak ada." 2 tahun berlalu. Tepatnya tahun 2015. Rumah itu pun dibeli oleh pengusaha dan hendak dijadikan kantor. Tapi mengingat rumah itu terkenal dengan berbagai kisah mistisnya, akhirnya sang pembeli rumah tersebut pun memanggil beberapa orang yang ahli spiritual untuk membersihkan rumah tersebut dari gangguan-gangguan serta energi negatif yang ada di dalamnya. Baru setelah itu, bangunan tersebut diratakan oleh tanah. Setelah bangunan itu diratakan oleh tanah, sempat ada jeda sekitar 1 minggu sebelum dimulai proses mendirikan bangunan baru di sana. Ada satu kejanggalan dan hampir semua orang yang lewat pun merasakannya, yaitu bau amis darah yang menyengat selama beberapa hari dari bekas bangunan. Bau amis darah itu baru hilang ketika puing-puing bekas bangunan lama itu dibersihkan dan digantikan oleh rumah singgah para kuli yang melakukan kerja proyek pembangunan kantor baru di sana. Konon katanya, selama proses pembangunan kantor, kuli-kuli yang bekerja kerap kali mengalami kejanggalan, seperti mendengar suara-suara aneh, alat serta mesin bangunan yang menyala dan bergerak sendiri, hingga ditampaki beberapa sosok menyeramkan. Bahkan lebih parahnya lagi, salah satu dari mereka sempat ada yang meninggal akibat jatuh dari lantai atas bangunan yang baru setengah jadi. Sempat dianggap bahwa itu hanya kecelakaan kerja, tapi salah seorang kuli bersaksi bahwa temannya yang jatuh dan meninggal itu sempat bilang kalau dia lihat perempuan dengan paras cantik ada di lantai bawah. Tak lama kemudian, barulah terdengar suara keras yang ternyata temannya tersebut sudah jatuh dan terbaring di lantai bawah. Setelah mendengar pengakuan dari salah seorang kuli tersebut, semua orang beranggapan kalau kuli yang meninggal itu adalah tumbal yang diminta si penunggu untuk proyek tersebut. Setelah kejadian itu, semua aktivitas proyek diberhentikan kurang lebih 1 bulan. Untuk menetralisir kembali semua energi negatif yang ada. Singkat cerita, proyek pembangunan kantor itu kini telah selesai dikerjakan. Kini tak ada lagi rumah angker yang kita kenal bekas pembantaian tersebut.
digantikan oleh kantor dengan bangunan baru yang modern, sehingga suasana di sana tidak lagi semenyeramkan sebelumnya. Mungkin sampai di sini dulu cerita mengenai rumah bekas pembantaian itu. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan yang belum ditulis. Itu semua berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah mengalami kejadian janggal di rumah tersebut. Demikian cerita kali ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Dan aktifkan lonceng agar kalian dapat notif saat kami upload video baru. Untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. And see you on my next video.